kembali lagi di podcast Felix dan juga hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang berpengetahuan luas di bidang bullying nih. Baru udah pernah namanya siapa? Halo semuanya, dengan Karen Bibiko Chandra di sini. Aku biasanya dipanggil Karen. Salam kenal semuanya. Hai Keira dan juga teman-teman. Hari ini kita akan membahas kasus-kasus nih seputar dunia bullying dan juga perundungan di Indonesia. Nah, yang kita tahu ya, Karen ya, kita kan sebagai pengamat, kita tuh mengamati ada 51 kasus nih setiap tahunnya mengenai kasus bullying ini. Nah, menurut kamu itu kasusnya tinggi banget gak sih? Tinggi banget sih, Felix. Soalnya itu kan lebih dari separuh ya, bahkan lebih 1% nih. Dan juga itu sangat berakibat fatal ya terhadap anak-anak di Indonesia ya. Iya dong, pasti berakibat dong. Setiap perilaku tuh ada akibatnya. Dan juga ya, sebagai narasumber kita pada hari ini, kita kan ingin bahas tentang kesehatan mental dan juga psikologi anaknya nih terkait dengan bullying tersebut. Nah, sebelum lebih jauh ya Karen ya, boleh dijelaskan nggak nih kesehatan mental dan juga psikologi itu apa aja sih pengertiannya? Boleh banget dong, Felix. Jadi kesehatan mental itu lebih fokus ke korban seseorang nih. Kita jangan pakai korban dulu ya. Jadi dia ini mencakup kalau dalam hal bullying itu perasaan dan bagaimana seseorang menanggapi perilaku bullying. Jadi ini juga mencakup emosi, perilaku, lalu kognitif. Emosi di sini berarti dia merasa cemas, marah, kesal, sedih. Kalau perilaku dia jadi pola makannya jadi berantakan, susah tidur. Nah, kalau kognitif ini dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Berarti overthinking ya Karen ya. Dan juga di emosi tadi juga terlihat ada mood swing ya? Iya. Atau moodnya berubah-berubah gitu ya. Karena kan ada tekanan dari lingkungan luar juga yang terkait dengan bullying tadi ya. Dan juga kita lihat sebagai POV korban nih teman-teman. Di sini banyak banget loh teman-teman yang kayak korban itu mengalami trauma, depresi. Bahkan kita temui ada kasus yang bunuh diri kemarin di Indonesia ya. Iya. Dan juga kita lihat sebagai pengamat juga kasus di Indonesia ini tergolong cukup berat ya Karen ya. Berat banget. Dan juga ini cerita sedikit ya. Iya. Dulu aku ada suatu teman yang kita colek sedikit nih ya, dia tuh langsung menghindar gitu. Itu mungkin ada trauma KDRT mungkin ya. Ya, mungkin terkait dengan kekerasan ya. Kita nggak tahu deh KDRT atau korban bully atau apa. Tapi memang kalau misalnya dia seperti itu, mungkin dia tuh tubuhnya merespon tindakan yang dianggap berbahaya gitu loh. Jadi dia melindungi diri, bentuk perlindungan. Dan juga itu suatu bentuk refleks ya. Iya, refleks. Dan juga kita lihat sekarang kayak aku dengar katanya Karen ini orangnya kagetan loh teman-teman. Itu benar ya? Ya, benar. Jadi ini juga terkait dengan ingatan tidak ingat. Saya salah satu contohnya, saya tidak menyadari bahwa saya mengalami trauma di masa kecil atau masa lalu. Jadi tapi tubuh saya mengingatnya. Jadi setiap tubuh saya merespon tuh dengan kaget gitu. Saat saya tidak fokus tuh kaget. Ini keren ya, langka sekali ini. Ini langka sekali ini. Ini langka banget loh teman-teman, orang yang punya trauma tuh kagetan gitu ya. Ya, trauma itu bisa kagetan, bisa juga yang melindungi diri sendiri itu. Kayak yang tadi menghindar tadi ya. Dari POV nih, kalau kita lihat dari POV korban dan juga pelaku. Nah itu dari POV korban itu gimana nih? Kalau korban awalnya tuh kan kalau mengalami bullying dia pertama merasa frustasi. Nah setelah frustasi dia nggak tahu mau cerita ke siapa, berbagi apa, tanya solusi. Kan kita nggak bisa nih melihat apa sih kesalahan kita. Jadi kita mulai mempertanyakan apa sih yang salah dengan aku aneh ya, aku jelek ya, atau aku pernah jahatin mereka gitu. Nggak bisa kan kita melihat apa yang buruk dari kita. Soalnya setiap kita bercermin, kita bahkan mengagumi diri kita. Cantik banget kita ini kan. Nah, jadi kita tuh di sini membutuhkan seseorang untuk mengidentifikasikan apa sih yang beda dari ini. Nah, maka dari itu, jika fase ini tidak terlewatkan, maka dia akan memasuki fase depresi. Di sini dia mulai susah tidur, mimpi buruk. Iya. Terus juga mungkin mulai trauma. Terus juga pola makannya terganggu. Dia juga mengecilkan diri. Setelah depresi baru dia masuk ingin bunuh diri. Iya. Jadi gitu ya. Nah, kita lihat sebagai siswa. Ini kita lagi berbicara tentang siswa nih.
Nah, aku lihat bukan hanya teman loh yang bisa membuli siswa tersebut, dari orang tua juga bisa. Dari guru juga bisa membuli siswa. Nah, itu gimana sih? Dan kasus-kasus yang ditangani Keren itu gimana? Kasus-kasus yang kayak yang pernah Karen lihat deh, gimana tuh? Kayak guru membuli murid itu gimana caranya? Guru membuli murid itu bisa dari, misalnya guru mengharapkan muridnya begini-begini, tapi ternyata muridnya begini-begini. Nah, jadi gurunya saat melihat ada murid yang begini-begini, Dia sesuai mengatai harapan. ya, kayak Tidak mengatai juga, tapi dia mengucilkan kayak Iya. yang ini lebih diperhatikan, yang ini kayak udah dia kayak nggak bodoh bisa, dibuang udah. gitu ya. Ya. Bodoh dibuang, pintar dipelihara. Tapi itu jujur beneran loh teman-teman, di sekolah-sekolah itu terdapat banget gitu guru-guru yang seperti itu. Dan juga Iya. kita harapannya ke depannya nggak ada lagi ya guru-guru yang seperti itu ya, bener nggak? Kayak pilih kasih gitu. Ya. Aku juga sekarang melihat juga kayak guru-guru itu jadi lebih pilih kasih gitu terhadap muridnya, ya enggak? Ya bener juga sih, tapi kita jangan lihat yang buruknya aja. Ada juga beberapa yang mungkin nggak begitu ya. Tapi karena kita lagi bahas kasus bullying, kita bahas yang buruknya. Dan malah orang yang maaf kayak kurang gitu ya, itu tuh harus lebih diperhatikan, ya enggak? Ya. Iya, dan juga anak-anak yang cukup itu harusnya lebih dibiarkan eksplorasi. Iya. Dan anak-anak yang kurang itu harus diberikan Bimbingan. pengajaran yang lebih. Iya, benar banget, pengajaran dan juga bimbingan yang lebih ya Karen ya. Dan juga kita lihat dari POV orang tua nih, menurut kamu gimana? POV orang tua, misalnya melihat anaknya yang dibully. Penanganan. Penanganannya itu diberi nasihat. Sebelum nasihat kita tanya dulu apa yang dia rasakan. Dan juga ada rasa keterbukaan antara anak dan juga orang Ya, tua ya. Di sini orang tua bersikap netral, tidak menyalahkan maupun membela anak. Jadi maka dari itu orang tua di sini penting. Jadi misalnya kalau misalnya kasusnya berat ya sampai kekerasan, itu bisa dibawa ke pihak sekolah. Jadi ditanya, dikasih bimbingan untuk pelaku. Tapi kalau misalnya sudah berat sampai melukai banget, itu baru dibawa ke pihak berwajib. Jadi ada Pihak bimbingan. polisian ya, iya. Jadi harus ada bimbingan orang tua. Anak-anak nggak bisa melakukan semuanya sendiri kan. Dan aku juga lihat sekarang ya kayak peran orang tua itu malah sekarang jadi tidak tahu gitu loh kondisi anaknya, karena mungkin ada orang tua yang sibuk ya, dan juga mungkin faktor anaknya yang mungkin memiliki ancaman dari pelaku ya. Pelakunya mungkin bilang kayak, kalau lo laporin gue, lo abis nih gitu. Iya benar. Ada juga yang orang tua malah kayak anaknya bilang aku dibully nih, terus dia bilang paling cuma gitu aja. Atau orang tuanya malah menyalahkan anaknya sendiri. Harusnya anak itu harus cerita itu full ya, dan juga orang tua tuh harus menanggapinya dengan bijak gitu. Jangan asal ambil kesimpulan aja. Dan juga kita lihat di sini ada contoh nyata nih. Kemarin aku lihat di sosial media ya, di berita gitu, di Kompas nggak salah ya. Aku lihat di Jawa Timur ada kasus bullying yang gini. Dia itu apa ya? Suruh mencium kaki orang temennya gitu loh. Itu lucu banget sih sebenarnya. Bener. Aku juga lihat itu kalau salah di Cianjur atau di mana. Kalau salah maaf ya. Jadi dia tuh pelakunya pokoknya siswa loh ini. Iya. Dia disuruh jongkok-jongkok, terus kayak lagi di ospek ya teman-temannya. disuruh jongkok-jongkok, terus cium sepatunya pelaku, terus bahkan ada beberapa yang ditendang loh sampai tersungkur. Itu parah banget ya. Dan juga kita lihat sekarang kan anak-anak kan lebih aktif menggunakan media sosial dan juga internet ya, dan juga banyak juga platform yang bisa dibuka melalui internet. Aku kemarin ada lihat gini, ada anak dia itu melihat dark web. Ini anaknya nggak salah di Makassar ya. Ada anak di Makassar itu tuh dia tuh melihat dark web. Setiap hari dia scroll dark web. Ada satu email yang mengatakan bahwa boleh nggak nih aku mau jual ginjal gitu. Ini beneran loh, ini sumpah, ini nggak rekayasa loh teman-teman. Ini cerita aku diambil dari cerita Nadia Omara. Iya. Nah katanya setelah dia itu menanggapi email tersebut, dia itu langsung mengabari temannya untuk menculik salah satu anak tetangganya yang berinisial MF. Dan juga pelakunya ini namanya Adrian, itu nama samaran ya teman-teman ya. Nah si MF ini kan udah dibawa ya, Terus si pelaku si Adrian ini tuh
melakukan keji gitu, melakukan perbuatan keji. Jadi pertama dia itu mencekik si MF, dibenturkannya kepala MF itu ke dinding, dicelupkannya ke bak mandi. Habis itu setelah itu kan pingsan ya teman-teman ya. Habis itu ada 5.000 di kantong MF dan dibelikannya rokok. Habis dia merokok baru dieksekusi lagi. Habis itu dia nggak salah, dia biarkan dulu tuh. Terus dia telepon yang oknumnya penjual ginjal itu. Habis itu nggak dibalas. Jadi itu sia-sia gitu loh proses pembunuhan itu. Dan juga pihak kepolisian itu menganggap ini adalah hal yang konyol gitu ya, karena tidak tahu pasti mau jual kemana tapi udah membunuh orangnya duluan. Ya, ini contoh nggak berpikir kritis dulu ya. Iya. Dan juga kita lihat kayak, wah ini membunuh orang, ini kok beda ya gitu ya. Ini pembunuh yang bodoh ini ya. Pembunuh yang bodoh ini. Jadi dia malah sempet-sempetin rokok gitu. Iya. Gak ada rasa takut Iya, gitu. dan setelah dia telepon itu nggak lama kemudian polisi itu datang. Setelah polisi datang, dia mengakui dan dengan bodohnya gitu. Jadi aku kasus yang di Makassar ini benar-benar rawan loh teman-teman, dan juga teman aku yang warga Makassar pun ngomong kayak kasus di Makassar itu memang tinggi banget, kriminalitas dan juga bullying itu sangat tinggi bagi anak-anak pelajar ya. Pelajar mahasiswa itu sangat ditekankan di sana. Dan juga kita lihat ada kasus-kasus di sekolah-sekolah negeri maupun swasta ya. Itu benar-benar kayak apa ya? Pembulian itu benar-benar jadi sesuatu yang dinormalisasikan teman-teman. Kalau menurut kamu gimana nih? Ya, memang sekarang udah dinormalisasikan ya, karena juga dari kebiasaan, dari media sosial ya, mengata-ngatain tuh tidak menggunakan kata yang wajarnya, seharusnya tuh wajar gitu loh. Jadi dibawa ke lingkungan sekolah, lingkungan rumah, pertemanan, semuanya jadi mengikuti tren-tren yang konyol. Dan juga bullying secara kata-kata ini benar-benar kayak merajalela dan juga mempengaruhi siklus ya. Kayak mereka tuh menganggap ini adalah sesuatu yang normal, keren, dan juga lazim digunakan oleh anak-anak Gen Z sekarang. Kalau rasanya nggak mengumpat tuh, mewek dulu. rasanya kalau nggak mengumpat tuh nggak nega ya. Iya, Kalau benar-benar. sakit apa mengumpat gitu. Jadi harus mengumpat biar lega. Aku ada teman ya, dia itu sehari nggak ngomong kotor itu dia bisa stres itu. Dia nggak bisa satu hari tanpa kata kotor. Kalau dia nggak satu hari tanpa kata kotor, dia itu bisa kayak stres, banyak pikiran gitu katanya teman-teman. Itu aduh, itu kecanduan Itu ya otaknya itu sudah menganggap itu bahwa hal yang benar, yang baik, jadi harus dilakukan. Kayak kita tidur cukup itu menurut dia rutinitas. Nah juga nih, kita kan udah ngomong-ngomong tentang seputaran intinya nih. Menurut Keiran itu gimana sih kesimpulannya? Boleh disampaikan ke teman-teman yang lagi penonton itu? Bullying itu bukan hanya sebagai candaan ya teman-teman, karena bullying itu memang berdampak buruk bagi korban maupun pelaku. Karena pelaku juga dapat dibully oleh orang lain. Jadi ini berantai, seperti pembunuhan berantai ya. Iya, pembunuhan berantai ya. Jadi korban dibully pelaku dibully pelaku kedua, nanti dibully terus. Jadi maka dari itu putuskan rantai kemudian, karena ini bukan hal yang keren atau hal yang memukau, menawan atau dan tidak lazim ya. Jadi mulai dari sekarang adalah teman-teman kalian dan terapkanlah hidupnya kalian rasa itu cukup untuk membuat pribadi kalian lebih baik, lebih positif. Iya. Dan juga kita lihat sebagai siswa lagi nih ya. Ini maaf ya agak panjang ya durasi. Kayak siswa sekarang itu dari SD, SMP, SMA, mahasiswa itu benar-benar kayak menormalisasikan itu, stop ya teman-teman ya. Dan juga sebagai guru harus lebih menanggapi. Pemerintah, dinas sosial dan juga kebudayaan dan juga pendidikan juga harus menanggapi ini. Pesan terbuka untuk pemerintah dan juga dinas kementerian pendidikan ya. Stop bullying dan juga tekankan pada anak-anak kalau bisa melakukan seminar dan juga suatu penyuluhan bagi anak-anak dan juga korban sebagai suatu tindakan kita untuk mengantisipasi stop bullying for Indonesia. Say no to bullying. Say no. Thank you teman-teman yang udah nonton dan see you di podcast selanjutnya. Bye bye. Thank you Keira.